Baiklah katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi mula Musa adalah orang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Fir'aun dan di mata rakyat. Ayat yang ketiga tadi dikatakan begini, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir itu mereka tidak dengan tangan kosong. Mereka merampasi semua milik orang Mesir. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir itu mereka keluar dalam keadaan kaya mendadak. Semua yang hilang pada masa perbudakan itu dibayar lunas pada waktu mereka keluar dari Mesir karena mereka meminta barang-barang emas kepada tetangganya dan kepada setiap perempuan kepada tetangganya pula. Yang pertama, Tuhan akan mengembalikan apapun yang hilang ke dalam kehidupan saudara pada waktu saudara hidup dalam perbudakan. Tahun-tahun yang habis dimakan oleh para belalang itu, Alkitab mengatakan dia akan mengembalikan kepada saya dan saudara. Saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya? Saya jawab, tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Bagaimana caranya mengembalikan tahun-tahun yang hilang, yang dimakan habis oleh para belalang itu. Ayat yang terakhir, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apapun yang Bapa punya, itu saudara dan saya punya. Alkitab mengatakan dia telah mengaruniakan kepada saya dan saudara segala berkat rohani di dalam surga. Lupa kok berkat rohani? Saya maunya berkat jasmani. Berkat rohani di surga. Ketika saudara katakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkat rohani yang di surga ketika di bumi. Dia bukan hanya menjadi berkat rohani, tapi dia menjadi berkat rohani sekaligus berkat jasmani.